Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Tidak terasa Ramadan sudah hampir masuk ke dalam 10 malam terakhir. Banyak hal yang sudah dilalui dan dilakukan selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selain berpuasa, kita pun menjadi semakin rutin mengaji, melaksanakan sholat sunnah, sampai bersedekah. Meski pahala yang didapatkan akan dilipat gandakan, namun tetap ada kebaikan yang bisa dijemput di 10 hari terakhir bulan penuh ampunan. Salah satunya yang paling gencar dicari adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini tidak datang dengan sendirinya. Setiap orang berkesempatan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari malam ini, asalkan bersungguh-sungguh dalam menjemputnya. Beberapa kegiatan di bawah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjemput malam Lailatul Qadar. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang pertama yakni sholat dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat manusia memang diwajibkan melakukan sholat 5 waktu dan diperkenankan untuk mendulang keberkahan dari setiap sholat sunat yang dilakukannya. Terlebih saat bulan Ramadan tiba, semua amalan wajib dan sunnah akan dilipat gandakan pahalanya. Salah satunya yaitu sholat sunnah seperti tarawih, witir, hajat, dan juga sholat tahajud. Di 10 malam terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk rutin melakukan sholat sunat ini. Siapa saja yang melaksanakan sholat saat malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Itulah sebabnya kita dianjurkan melakukan sholat sunat dengan niat karena Allah dan mengharapkan kebaikan karena keberkahan dari Allah. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang kedua yakni berzikir dimanapun dan kapanpun. Malam Lailatul Qadar datang saat kita menyebutnya dengan banyak kegiatan dan disertai niat yang baik. Salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk mengisi 10 malam terakhir Ramadan adalah berzikir. Tak hanya dilakukan selepas menunaikan ibadah sholat, namun zikir juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Zikir tidak hanya membuat kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, namun juga membantu kita untuk senantiasa mengingat Allah dan semua kebesaran yang dimiliki. Sebanyak apapun yang bisa kita lakukan sambil mengharapkan kebaikan dari Allah atas zikir yang kita ucapkan. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yakni menghatamkan Al-Quran. Selama sebulan penuh membaca Al-Quran seolah menjadi asupan yang wajib bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Membaca Al-Quran bisa dilakukan kapan saja, dimanapun dan dengan siapa saja. Itu sebabnya di 10 hari terakhir Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Jika bisa menghatamkan hingga surat terakhir salam Al-Quran, terlebih saat membaca Al-Quran di malam-malam yang dimungkinkan akan turun Lailatul Qadar, maka siapapun yang membacanya akan mendapatkan kebaikan dan juga keberkahan. Sebab di malam itu para malaikat turun ke bumi bersamaan dengan berkah yang sudah Allah siapkan. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang keempat yakni rutin bersolawat. Selain berzikir menyebut nama baik Allah Subhanahu wa taala, kita pun dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Solawat sendiri tak hanya dilakukan saat Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir. Namun akan berbeda rasanya jika mengucapkannya sambil membayangkan bahwa akan turun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sedang memiliki keinginan maka bisa mengimbanginya dengan bersolawat. Sebab doa yang diijabah dan paling mustajab adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang kelima yakni memperbanyak doa. Tidak ada yang pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar menghampiri kita. Namun kita bisa memperjuangkan setiap malam dengan segala kegiatan yang baik. Salah satu kebaikan yang dikejar dengan terkabulnya doa dan keinginan kita. Itulah sebabnya di 10 malam terakhir Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Salah satu doa yang paling dianjurkan adalah Allahumma in kana afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma in kana afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis rawahu Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Mintalah ampunan kepada Allah dan mintalah segala kebaikan dengan harapan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa kita. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang keenam yakni bersuci. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Salah satu yang paling dianjurkan untuk menjemput keberkahan di 10 malam terakhir Ramadan adalah dengan bersuci. Kita bisa membiasakan untuk mandi, berwudu hingga menggunakan wangian sebelum melakukan ibadah. Bayangkan saja ini adalah ibadah terakhir yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mempersembahkan diri kita sebaik-baiknya. Terlebih saat akan menjalankan ibadah, bersuci akan memberikan rasa segar bagi kita untuk menjalankan sholat, mengaji, hingga melakukan ibadah sunnah lainnya. Selain bersuci secara lahir, maka bersucilah dengan batin juga. Dengan meluruskan semua niat, maka lakukanlah setiap amalan dengan mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh yakni i'tikaf. Dari banyaknya ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang bisa mendukung kita menjemput malam Lailatul Qadar adalah dengan beriktikaf. Salah satu maknanya adalah berdiam diri di masjid untuk melakukan banyak ibadah seperti sholat dan mengaji. Sebelum melakukan iktikaf, pastikan kita pun membekali diri dengan niat, baik niat lahir maupun batin. Salah satu niat yang bisa mendorong kita untuk semakin khusyuk beribadah adalah nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Setiap niat akan membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang kita lakukan dan tidak sampai mengosongkan pikiran, apalagi melakukan kegiatan yang sia-sia.
Terima kasih telah menyimak materi 7 amalan menjemput malam Lailatul Qadar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.